saat kita akan melakukan qashar, maka niat kita adalah niat qashar pada saat takbiratul ihram. Jadi waktu takbiratul ihram usolli, niatnya adalah memasukkan niat qashar. Sholli fardhu dhuhri qashran misalnya. Ai indahu tegese nalikane ihram, tidak setelahnya dan juga tidak sebelumnya, sama dengan niat sholat yang lain. Jadi ada qasdu fi'lin, ada fardiyah, ada ta'yin, kemudian ditambah dengan qashar. Jadi menjadi 4 hal yang harus kita niati pada saat takbiratul ihram. Biayak runaha gambar ento barengaken sapa man ing niat bihi kelawan takbiratul ihram. Ini pengertian ayanwiya fil ihrami. Jadi 4 perkara tadi kita qasdu, kita sengaja di dalam hati pada saat mengucapkan takbiratul ihram. Yakinan kelawan yakin, bahkan juga harus diyakini, yakin benar-benar akan melaksanakan qashar karena semua syarat-syarat yang lain sudah terpenuhi. Wa yastadimu lan nglanggengaken sapa man al jasma ing mantep biya kelawan niat. Bialla yaktia gambare ento ora nekani sapa man bima kelawan barang yunafiha kang nafeaken apa ma ing niat ila salami tumeka maring salam. Kemudian niatnya qashar tersebut harus kekal sampai salam. Artinya selama dalam pelaksanaan sholat, melaksanakan rukun-rukun lainnya, niat qashar tersebut tidak pernah dihilangkan. Jadi hanya hati sebenarnya. Kalau hatinya berkehendak tidak jadi qashar, maka tidak jadi qashar. Tidak boleh meneruskan menjadi sholat qashar. Kalau diulang lagi juga tidak bisa karena harus pada saat takbiratul ihram, makanya harus istidamah. Harus tetap bertahan dalam keadaan qashar sampai sholat selesai, yaitu pada saat salam. Lianal asla, krono teman sudah asale iku al itmamu nyempurnaaken. Ini alasan kenapa niat qashar itu harus sampai salam, tidak boleh dirubah-rubah pada saat di tengah-tengah sholat. Alasannya karena hukum yang asal sholat adalah itmam, sempurna. Jadi seandainya yang tidak sempurna itu dirubah, maka kembali menjadi sholat yang sempurna dan tidak boleh diubah lagi. Kalau pengen mengubah ya harus kembali dari awal lagi. Jadi tidak diperbolehkan. Fahtija mongko den butuhaken fil khuruji ing dalem metu minha saking aslun apa ila qasdin maring nejo jazimin kang mantep apa qasdun. Ini alasan dari kenapa harus niatnya tidak berubah sampai salam. Yang pertama tadi, sholat yang asli adalah itmam, sehingga sholat yang merupakan pengganti karena ada kemurahan itu harus selalu diniati melaksanakan kemurahan karena membutuhkan niat keluar dari sholat yang sempurna. Kalau niatnya tidak diucapkan sama sekali berarti niat sempurna. Kalau ditambah dengan qashar berarti niatnya adalah merubah dari yang sempurna menjadi qashar. Makanya harus istidamah ila qasdi jazimin. Failam yadzim mongko lamun ora mantep sapa man biak lawan niat, tidak yakin qashar apa tidak, misalnya awarodo utawa anyar teko apa ma barang yunafiha kang nafeaken apa ma ing niat. Ini permasalahan dari
ayan wiyal kosro. Kemudian disyaratkan niat tadi harus jazim dan istidam, terus tidak berubah. Ini seandainya orang yang berniat itu tidak yakin, jadi masih ragu tentang niat kosornya, atau ada sesuatu yang merubah pada saat menjalankan rukun yang lain sebelum salam niat kosor tersebut. Kantarot dada kaya ento bingung sapa man hal yaktauha ana ta medhot sapa man ing niat. Ini yang termasuk arodo mayunafiha. Dengan adanya keraguan dilanjutkan kosor apa tidak, otomatis itu sudah kosornya hilang dan diteruskan dengan sholat yang itmam sempurna, tidak boleh kosor lagi. Ausakka utawa mamang sapa man hal nawa ana ta wis niat sapa man al qasra ing qasar amla utawa ora, atau mamang. Ini juga termasuk ma yunafiha, perkara yang menghilangkan niat. Dalam keadaan sholat kita ragu apakah sudah niat qasar atau belum. Kalau niat sholatnya sudah, tadi kan sudah disebutkan niat sholat 3 perkara harus terkandung. Jadi qasdu fi'lin usolli misalnya, kemudian fardiyah kalau sholatnya fardu karena yang dikosor adalah sholat fardu, fardun, kemudian takyin, lafadz duhur, asar, dan seterusnya, dan ditambah dengan kosor. Kalau tambahannya ini yang diragukan apakah sudah diniati kosor apa belum, atama mongko nyempurnaaken sapa man, maksudnya hukum kekosorannya itu sudah batal dan dilanjutkan sholat dengan sholat yang sempurna. Bukannya dibubarkan sholatnya, tidak, tetap dilanjutkan, tapi bukan dengan sholat yang kosor, melainkan dengan sholat yang itmam. Jadi yang rusak adalah niat kosornya saja, bukan niat sholat. Beda dengan yang diragukan saya tadi niat sholat apa tidak. Kalau yang hal ini sangat berbeda dengan saya tadi niat kosor apa tidak. Niat sholatnya iya, niat kosornya belum tentu. Nah, ini harus disempurnakan menjadi sholat biasa, bukan sholat yang kosor tadi. Wa in tadzakkaro, bahkan dikuatkan dengan adanya keraguan dan tetap harus itmam. Wa in tadzakkaro, senajan eling sapa man halan ing dalem saknalika. Jadi tetap harus itmam, tidak diperbolehkan melanjutkan dengan sholat yang kosor. Lianahu krana temen sene itmam iku aslu kang asal. Ini alasannya kenapa harus itmam, karena itu adalah hukum yang asal. Kalau kosornya diragukan, yang pasti berarti itmam, bukan yang lain. Wabilan kelawan wabihi lan kelawan li'anahul asla faroko bedani opo hal nawal kosro amla asakka ing mamang fi aslin niyati ing dalam asale niat. Jadi khusus untuk hal nawal kosro amla ini berbeda dengan keraguan apakah niat atau tidak fi aslin niyati. Maksudnya tadi kalau ragu dalam hal niat sholat atau belum, maka dia belum niat dan harus diulang, sholatnya batal semua. Tapi kalau apakah tadi niat kosor atau belum, maka yang batal adalah hukum kosornya. Sholatnya tetap sah. Kalau sudah sholat 2 rakaat kemudian pada saat tahiyat akhir meragukan niat kosornya, ya langsung berdiri saja setelah tahiyat akhir tadi, yang apabila kosor salam, karena hukumnya menjadi sholat yang itmam harus menambah 2 rakaat lagi baru diperbolehkan salam. Ini ketentuan